Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat DHC sekalian? Kembali berjumpa dengan saya Denny Hakim di Denny Hakim Channel. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Sobat DHC sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang 9 wali atau wali songo beserta nama aslinya. Di Indonesia kita mengenal yang namanya wali songo atau 9 wali, yang mereka adalah orang-orang yang menyebarkan ajaran Islam di Indonesia atau di Nusantara. Sebenarnya banyak para wali yang bisa kita saksikan, tetapi yang terkenal adalah 9 orang ini atau yang sering disebut dengan wali songo. Siapakah mereka? Mari kita simak pembahasannya. Yang pertama, Maulana Maghribi. Wali songo pertama, Maulana Maghribi, bernama asli Maulana Malik Ibrahim atau biasa disebut dengan Sunan Gresik. Ia wafat pada tahun 1419 usai mendirikan pondokan tempat belajar agama di Leran. Wilayah yang menjadi target dakwahnya pertama kali yakni Desa Sembalo, desa yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Desa Sembalo sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, 9 km utara kota Gresik. Wilayah itu pula yang menjadi tempat bersemayam Maulana Maghribi, tepatnya di Kelurahan Gapuro Sukolilo, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Yang kedua, Sunan Ampel. Wali songo Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Ia adalah keturunan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nama Ampel sendiri diambil dari daerah bernama Ampel Denta, daerah rawa yang dihadiahkan Raja Majapahit kepadanya. Di tempat inilah ia memulai aktivitas dakwahnya dengan mendirikan pesantren Ampel Denta dekat dengan Surabaya. Yang ketiga, Sunan Bonang. Sunan Bonang dengan nama asli Raden Makdum Ibrahim. Bila dilihat dari silsilahnya, ia adalah putra dari Sunan Ampel atau cucu dari Maulana Malik Ibrahim. Karir dakwahnya dimulai dengan berdakwah di Kediri, wilayah dengan mayoritas penduduknya beragama Hindu saat itu. Kemudian Sunan Bonang menetap di Desa Bonang, Lasem, Jawa Tengah. Di sana Sunan Bonang mendirikan pesantren yang dikenal sebagai Watu Layar. Keempat, Sunan Derajat. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Syarifuddin. Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa ia adalah putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat melancarkan aksi penyebaran agama Islam ke sebuah desa bernama Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kemudian mendirikan musola atau surau yang dimanfaatkan sebagai tempat berdakwah. Yang kelima, Sunan Giri. Sunan Giri ini semula bernama Raden Paku. Nama Giri ini diambil dari wilayah yang menjadi pusat penyebaran dakwahnya di Jawa Timur, yakni Bukit sebelah selatan kota Gresik yang bernama Bukit Giri pada tahun 1481 Masehi. Kemudian ia juga mendirikan sebuah pondok pesantren dengan nama Pesantren Giri. Yang keenam, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan tokoh wali songo yang paling terkenal di antara 9 wali lainnya. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Jaka Said. Daerah tempat berdakwahnya tidak terbatas karena ia merupakan seorang mubalik keliling. Namun Sunan Kalijaga lama menetap di Kadilangu, Demak. Di Demak, Sunan Kalijaga berperan aktif dalam pendirian Masjid Agung Demak dan menentukan kiblat agar sesuai dengan arah Ka'bah.
Yang ketujuh, Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Ja'far Shadiq. Nama Kudus diambil dari wilayah tempatnya menyebarkan agama Islam, yakni Kudus. Saat itu masih dikenal dengan nama kota Tajuk. Di Kudus, ia menerapkan strategi dakwah dengan menghargai adat istiadat yang lama dianut warga sekitar. Pasalnya, warga Kudus saat itu masih didominasi oleh penganut agama Hindu dan Buddha. Salah satu contoh bentuk penyebaran agama Islam di Kudus yaitu dengan pendekatan budaya setempat, yakni mendirikan masjid yang bentuknya mirip dengan candi orang Hindu. Yang kedelapan, Sunan Muria. Sunan Muria bernama kecil Raden Prawoto. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga. Nama Muria tersebut diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria. Wilayah tersebut berjarak sekitar 18 km ke utara kota Kudus. Cara berdakwahnya berbeda dengan sang ayah. Ia lebih memilih daerah yang sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam lewat para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Yang kesembilan, Sunan Gunung Jati yang bernama asli Syarif Hidayatullah. Ia mendapat tugas untuk berdakwah di daerah Cirebon. Di sana, Sunan Gunung Jati mendirikan kerajaan Cirebon dan melepaskan diri dari pengaruh Pajajaran. Hal ini pula yang membuat Sunan Gunung Jati menjadi satu-satunya nama Wali Songo yang keluar sebagai raja.